Pak Alek. Saudara sekalian, seluruh rakyat Indonesia dan terutama di Provinsi Papua, saya akan menyampaikan pengumuman atau informasi terbuka kepada publik tentang situasi keamanan di Papua, khususnya Jayapura hari ini. Saya didampingi oleh Wakil Pimpinan KPK Pak Alex Marwoto, kemudian didampingi oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, dan pejabat-pejabat tinggi dari BEN, dari Polri, Intelkam Polri, dari BEN, Intelkam Polri, lalu BAES, TNI, dan para deputi. Begini, di Papua sekarang situasi agak memanas karena diberitakan akan ada demo besar-besaran besok, tanggal 20 September tahun 2022 dengan tema menyelamatkan atau Save Lukas NMB. Latar belakangnya karena Lukas NMB sebagai gubernur itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK beberapa waktu yang lalu dan sekarang merasa terkurung di rumahnya, di rumah gubernur. Maka ingin saya sampaikan hal-hal sebagai berikut. Satu, kasus Lukas NMB bukan rekayasa politik. Tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu, melainkan merupakan temuan dan fakta hukum. Dan ingin saya sampaikan bahwa dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Nih catatannya, ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK. Yang kedua, saat ini saja ada blokir rekening atas rekening Lukas NMB per hari ini itu sebesar 71 miliar yang sudah diblokir, jadi bukan 1 miliar. Yang ketiga, ada kasus-kasus lain yang sedang didalami tetapi terkait dengan kasus ini, misalnya ratusan miliar dana operasional pimpinan, dana pengelolaan PON, kemudian juga adanya manajer pencucian uang yang dilakukan atau dimiliki oleh Lukas NMB. Selanjutnya, BPK selama ini tidak berhasil melakukan pemeriksaan karena selalu tidak bisa diperiksa. Sehingga BPK lebih banyak disclaimer atas kasus keuangan di Papua tersebut. Oleh sebab itu lalu bukti-bukti hukum mencari jalannya sendiri dan ditemukanlah kasus-kasus tersebut. Kemudian, saudara, oleh sebab itu sebuah artikel yang beredar yang mengatasnamakan pendeta atau gembala Dr. A.G. Sokrates Yoman
yang menyebut bahwa Lukas pada bulan Maret tahun 2019 ke Jakarta untuk berobat dan tinggal di Jakarta karena ada COVID, ada lockdown, sehingga pada bulan Mei 2019 dia meminta Tono untuk transfer uang 1 miliar melalui BCA. Itu sangat tidak logis karena COVID-19 itu terjadi pada tahun 2020. Bagaimana dia sudah lockdown dan mengirim uang ke lockdown? Baik-baik saja yang dilibatkan Pak Bahlil juga. Mau tanya lebih lanjut lagi sih Pak, sebenarnya kondisi Indonesia tidak sedang baik-baik aja itu seperti apa? Ya contohnya inilah, contohnya Papua ini ada korupsi kayak gitu lalu rame gitu kan, namanya tidak baik-baik saja. Kalau baik-baik kan ya jalan gitu, nggak usah di demo gitu, nanti dibuka secara baik. Itu konteksnya beda ya, itu konteks pilkada tadi. Oke, saya kira cukup. Detik satu lagi, mana detik tadi? Kamu detik pas SCTV? Ya boleh. Biorka, oh udahlah. Apalagi yang ini aja. Nggak ada biarkan nanti bicara lain kali aja. Urusan-urusan kecil begitu kamu besar-besarkan. Itu nggak ada apa-apa. Gitu. Ya udah teknis, polisi dan semuanya udah bekerja untuk pengamanan besok. Sudah cukup, pertemuan diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bilang, hari ini dapat dikirim. Siap, Pak. Terima kasih Pak. Ya. Masih Pak.